Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bisa berjumpa di kantor Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Pasian dalam rangka kajian keagamaan Lembaga Dakwah NU. Saya sebagai warga Nahdliyin merasa berbangga luar biasa terhadap Nahdlatul Ulama, bukan karena saya menimba ilmu di pondok pesantren yang berbasis NU, bukan. Tapi saya berbangga pertama karena NU itu dilahirkan dari ulama-ulama besar yang sudah dikenal sebagai waliullah. Terus kemudian NU sudah berusia sampai sekarang sudah mendekati 100 tahun. Tetap eksis sebagai satu-satunya organisasi yang komitmen untuk mengabdi untuk kepentingan masyarakat banyak, terutama umat Islam. Terus kemudian yang ketiga, saya juga berbangga menjadi warga NU karena NU lah yang menjadi katalisator di Republik Indonesia ini, penyebar Islam rahmatan lil alamin, yang bisa menjadi katalisator di antara orang yang berbeda-beda, berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras, berbeda faham, berbeda warna kulit. Nah, NU ini menjadi perkatnya. Oleh sebab itu menjadi tidak asing lagi kalau misalnya dari tahun ke tahun jumlah warga Nahdliyin di Republik Indonesia ini terus bertambah dan makin besar. Hasil survei terakhir LSI itu warga Nahdliyin di seluruh Indonesia itu kan sudah mendekati 120 juta. Itu artinya sudah hampir separuh dari warga negara Indonesia itu adalah warga Nahdliyin. Faham-fahamnya sampai sekarang itu dijadikan pegangan di berbagai tempat, di berbagai wilayah, di berbagai pelosok. Kenapa? Karena NU itu fahamnya kan wasaton, ada di tengah. Jadi tidak keras ke kanan, tidak keras ke kiri. Inilah mungkin yang menjadi penyebab kenapa NU itu disukai banyak orang. Terus kemudian yang keempat, saat ini sudah banyak kader Nahdliyin yang luar biasa ada di mana-mana. Putra-putranya KNU, putri-putrinya KNU yang terjun di berbagai profesi. Kalau terjun di bidang pesantrenan dan pendidikan kan sesuatu yang wajar. Tapi sekarang sudah terjun, ada di politik, ada di ekonomi, ada yang terjun di ilmu kedokteran dan macam-macam. Jadi inilah mungkin yang menyebabkan kenapa dari hari ke hari, dari tahun ke tahun warga Nahdliyin di Indonesia makin eksis. Itu juga yang kemudian membuat saya bangga. Jadi tidak usah kaget kalau misalnya dikatakan warga Nahdlatul Ulama adalah organisasi terbesar di seluruh dunia. Organisasi kemasyarakatan terbesar di seluruh dunia. Karena seandainya dijadikan negara, 100 juta ini kan bisa jadi berapa negara kalau di Timur Tengah. Sedangkan di Indonesia warga Nahdliyin ini ada di satu negara, walaupun saat ini cabangnya ada di mana-mana. Ada di hampir di semua benua itu ada, Pak, di Australia, di Amerika, di Eropa, di Afrika, itu ada. Di negara-negara, bahkan di negara-negara non-muslim pun sudah ada cabang-cabang Nahdlatul Ulama. Oleh sebab itu berbanggalah kita-kita yang masih mau mengabdi di kegiatan ke-NU-an, berbanggalah kita-kita yang mengabdi di kegiatan kemasyarakatan. Ada kelebihan-kelebihan NU itu adalah apa kelebihannya? Kelenturan.
lentur, paham agamanya lentur, sehingga kemudian tidak mudah untuk kemudian ngecap si ini begini, si ini begini, apalagi sampai kafir mengkafirkan. Sulit ya NU itu untuk seperti itu, karena memang Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Muhammad Khalil Bangkalan sebagai apa istilahnya ya, pendiri, sebagai inisiator berdirinya Nahdlatul Ulama, paham keagamaannya memang sudah paham yang cocok untuk dikembangkan di Indonesia. Apa yang ada di NU ini kan sebenarnya hanya meneruskan perjuangan keagamaan yang sudah pernah dijelaskan dan dilaksanakan oleh Wali Songo, wali yang 9 yang ada di Indonesia, mulai dari Sunan Maulana Ibrahim, Malik Ibrahim, Raden Ahmad Rahmatullah, Raden Ainul Yakin, Raden Makhdum Ibrahim, Syekh Jafar As-Shadiq, Raden Syahid, Raden Syarifuddin, dan Raden Syarif Hidayatullah. Ini kan hanya melanjutkan itu sebenarnya, karena memang penyebar Islam di Indonesia pertama kali itu memang Wali Songo ini yang kemudian mengembangkan wawasan keagamaan yang paling pas, paling cocok untuk kultur Indonesia. Dan saat ini NU menjadi katalisator tidak hanya di persoalan itu, tapi menjadi katalisator pertama kalinya mencetuskan Pancasila sebagai satu-satunya asas untuk warga negara Republik Indonesia. Itu yang paling cocok. Ini yang kemudian diterima oleh berbagai kalangan, diterima oleh berbagai orang paham keagamaan yang berbeda-beda. Karena NU mampu untuk menjadi penjelas sejak muktamar di Situbondo. Oleh sebab itu kita ini berbanggalah menjadi warga NU, berbanggalah menjadi pejuang-pejuang Nahdien. NU mengajarkan kepada kita nilai-nilai keikhlasan. Itu yang saya senangi. Orang boleh terjun di mana saja, tapi keikhlasannya tetap harus ditanam. Nilai-nilai kesantrian. Makanya walaupun punya warga sampai 120 juta, tidak pernah memberatkan pengurus. Kenapa pengurusnya tidak berat? Karena semua anggota yang 120 juta itu adalah orang-orang ikhlas yang ada di dalam. Yang jadi pengurus juga tidak dibayar, tapi mereka mau bekerja karena mereka pengen berokah seperti itu. Di organisasi lain mungkin nggak ada itu. Konon katanya di Arab Saudi itu jangankan jadi pengurus kayak NU, jadi tukang adzan itu harus dibayar di Arab Saudi itu. Di negara-negara Muslim Timur Tengah itu jadi imam harus dibayar, jadi tukang adzan harus dibayar. Apalagi orang yang kayak di NU kita pontang-panting siang malam kerja apa, disuruh ngangkat kursi, disuruh ngangkat kipas, disuruh apa. Emang pernah kita dapat bayaran? Kan nggak ada. Karena guru-guru kita menanamkan nilai-nilai keberkahan dalam hidup tidak hanya dengan dalam bentuk uang. Kita meyakini bahwa rizki yang tampak dengan rizki yang tidak tampak itu jauh lebih banyak rizki yang tidak tampak. Dan itu yang kemungkinan akan melahirkan keberkahan setelah kita berjuang di Nahdlatul Ulama. Oleh sebab itu saya meminta kepada kader-kader muda NU, baik yang sekarang ada di IPNU, di PPNU, yang ada di Ansor, yang ada di Muslimat, tetaplah berkomitmen nilai-nilai keikhlasan dan nilai-nilai kesantrian yang sudah ditanamkan oleh para muassis Nahdlatul Ulama. Mulai dari Kiai Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari, termasuk Kiai Wahab Asfullah dan Kiai Asad bin Syamsul Arifin dan kiai-kiai yang lain. Semua menanamkan seperti itu. Dan alhamdulillah sampai saat ini pengurus NU mulai dari atas sampai ke bawah, sampai ke tingkat ranting, bahkan sampai ke anak ranting, tertanam nilai-nilai pengabdian seperti itu. Ini yang kemudian akan menjadikan NU makin besar, akan menjadikan NU makin baik untuk masa-masa yang akan datang. Karena yang ditanam di dalam adalah khairun nas anfa'uhum linnas,
di NU itu. Bagaimana caranya kita memberi manfaat kepada orang lain dimanapun kita berada. Seperti itu. Jadi bahasa yang sering disampaikan oleh para pengurus-pengurus NU, para kiai-kiai NU itu biasanya di pengajian menyampaikan ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali Allah dan jangan kita bercerai-berai. Artinya apa? Kita memang harus berorganisasi. Karena kalau kita tidak berorganisasi, kita kan jalannya nanti berbeda-beda. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, yang satu kemana. Nah, jalan yang sudah ditanamkan oleh muassis NU ini kan jalannya sudah jelas. Saya selalu ingat sama dawuhnya Kiai Haji Ahmad Siddiq, mantan Rois Am PBNU ketika Muktamar Situbondo. Beliau sampaikan waktu itu, Pak Presiden Soeharto masih sehat waktu itu. NU itu jangan samakan dengan organisasi ormas-ormas yang lain. NU ini bukan taksi, NU ini bukan travel. Yang bisa diajak oleh siapapun sesuai dengan tujuannya. Kata Kiai Ahmad Siddiq, NU ini sama dengan kereta api, stasiunnya jelas, jam berangkatnya jelas, jam kedatangannya jelas. Sama dengan pesawat terbang, jam berangkatnya jelas, tujuannya jelas, arahnya jelas. Jadi ikut NU itu ikut sesuatu yang sudah jelas, arahnya jelas. Karena memang dari awal kalau kita ikut NU maka arahnya ke sini, arahnya ke sini, arahnya ke sini. Cuma nanti yang agak berat adalah zaman ini adalah zaman digital. Saya ingin menganjurkan kepada warga Nahdien yang senior, apalagi yang junior, harus menguasai era-era digital ini. Karena sekarang dakwah sudah head to head, itu sudah makin sulit tatap muka. Kenapa? Orang makin sibuk. Dakwah yang laris ke belakang ini adalah dakwah melalui media sosial. Oleh sebab itu saya meminta kepada kader-kader Nahdlatul Ulama yang muda-muda ini, yang sedang lagi tumbuh, wasilah ilmu-ilmu digital sehingga kemudian kita bisa menyebarkan Islam rahmatan lil alamin ini yang sudah diajarkan oleh muassis Nahdlatul Ulama. Hanya dengan cara itu insya Allah kita ini dalam jangka panjang bisa mengembangkan Islam yang sesuai dengan harapan hampir seluruh rakyat Indonesia. Tidak keras di NU itu, tapi juga tidak lembut. Kalau sudah waktunya harus keras, biasanya ciri-ciri orang NU ya keras. Kalau sudah waktunya bersikap pasti keras. Tapi juga tidak lembut. Kenapa? Karena kalau waktunya bersikap ya bersikap seperti itu. Tapi bukan organisasi yang selalu keras terus, enggak. Kan ada kadang-kadang organisasi itu enggak pernah lembut, mau harus keras. Nah, saya kira di NU tidak ada itu. Ciri-cirinya NU itu ya sama dengan kiai-kiai yang sarungan itulah, lembut. Tapi walaupun lembut, dawuhnya didengarkan oleh banyak orang. Kenapa? Karena yang dikerjakan dan yang dikatakan dan yang dikerjakan itu sama. Yang paling repot itu sekarang ada orang ngaku sebagai ulama, terus kemudian perkataannya merah, tapi kelakuannya kuning. Nah kalau udah kayak gitu itu repot kalau sudah kayak gitu. Di NU itu ciri-ciri ulama NU itu penampilannya ya sederhana, kata-katanya sederhana, lembut, apa dan macam-macam. Tapi diikuti oleh umatnya. Kenapa diikuti? Karena itu kesetaraan antara percakapan dengan perbuatan. Mudah-mudahan kita ke depan ini bisa mengembangkan Islam yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh muassis NU, yaitu Islam rahmatan lil alamin, yang menjadi kesejukan tidak hanya bagi umat Islam tapi juga kesejukan bagi orang-orang yang non muslim. Karena seperti kita ketahui kan di Indonesia ini kan penduduknya macam-macam. Ya kalau di Jawa rata-rata Islam. Terus kemudian kalau di Bali yang banyak ya Hindu. Terus kemudian kalau Indonesia bagian timur yang banyak itu Katolik sama Kristen. Tapi inti dari semuanya paham
ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariah yang ditanamkan oleh muassis NU itu insya Allah akan menjadi tali yang akan menyatukan kita. Ukhuwah wataniyah itu adalah persaudaraan sesama bangsa. Berbeda-beda memang, agamanya berbeda, tapi dia tetap warga Indonesia. Sukunya berbeda, tapi tetap dia warga Indonesia. Ukhuwah basyariah itu yang kadang-kadang dilupakan. Kadang-kadang kalau sudah tidak Islam, seakan-akan menjadi musuh kita. Enggak, di NU itu tanamannya enggak seperti itu. Jadi NU sudah mengajarkan Islam itu ada ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antara sesama muslim. Tetap kita saling menyayangi karena Rasulullah mengajarkan itu. Terus kemudian ada ukhuwah wataniyah, ukhuwah sesama bangsa. Artinya sesama warga Indonesia itu tetap saudara kita. Ada juga ukhuwah basyariah. Apa itu ukhuwah basyariah? Orang yang berbeda, mungkin berbeda negara, tapi dia sebagai umat manusia tetap harus kita sayangi. Inilah mungkin kelembutan yang diajarkan oleh para pendiri Nahdlatul Ulama sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Mari kita berjuang untuk kemajuan Islam di Indonesia sesuai dengan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikembangkan oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.